Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu urisumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Pada pagi hari ini kita kaji Al-Hadis, yaitu kitab Bulughul Maram beserta syaratnya, namanya kitab Subulus Salam, yaitu Al-Musilah ila Bulughil Maram, himpunan daripada Muhammad bin Ismail Al-Amiri As-Sun'ani. Sekarang halaman 23, silakan dibuka halaman 23, bab kelima, 653. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu, bab yang kelima. Babul mashi alal khufaini, bab mengusap atas kedua mujah. Jadi mujah di sini adalah perkataan, maksudnya adalah menyempurnakan ayyatayammamu ayyutimmu yatamammu al-wudu. Maksudnya adalah mengusap daripada mujah itu al-mashu alal khufaini jaizun bil ittifaqil a'immah. Mengusap atas kedua mujah, angka berapa itu? Mengusap atas kedua mujah itu jaizun boleh, angka 3, artinya wenang, boleh. Bittifaqil a'immati, dengan kesepakatan para imam hadis. Wasifatul khufiyah, adapun keterangan dari mujah itu wa tauqitul masri, dan waktunya mengusap, wa syurutuhu, dan beberapa syaratnya khuf, wa nawaqiduhu, dan beberapa yang merusak pakai khuf itu mukhtalafun. Diperselisihkan opo pihak di dalam sifat tauqid, surut, dan nawaqid. Itu diperselisihkan. Beda pendapat. Artinya tidak satu penjelasan. Makanya di sini dijelaskan Anil Mughirah, dari Mughirah bin Syu'bah qala, berkata Mughirah bin Syu'bah, kuntu ada aku Mughirah itu ma'an Nabi, bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, batawaddu'a, maka wudhu siapa Nabi, bahwa itu maka menyerahkan aku, ngelungake aku, li anji'a, atau ngedunaken aku, atau ndoyongake aku, li anji'a, drapun, atau agar menjabut aku, nyepot aku hufaihi, pada kedua mujahnya Nabi. Aku ndoyongake awakku karena aku arep njabut atau njupuk, mengambil jabut kedua sepatunya Nabi atau khufnya Nabi. Faqala Nabi, dakhuma, membiarkanlah kamu, huma pada khufaihi, fa ini maka sungguhnya aku itu akhdakhaltu, telah memasukkan aku, huma pada khufaihi, tohirata ini, dalam keadaan suci keduanya. Pamasaha, maka mengusap Nabi alaihi atas khuf itu, khufaihi tadi. Ya, begini, ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih.
Muttafaqun alaih, telah disepakati. Bukhari juz 1 halaman 309 raqam 216, Muslim juz 1 halaman 230 raqam hadis 79 atau 274. Ini yang diceritakan oleh Bukhari dan Muslim. Walil arba'ati, dan itu bagi Imam 4 anhu dari Bukhari dan Muslim tadi, illa Nasa'i, kecuali Nasa'i, ila anna nabiyya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bagi 4 imam, kembali kepada rujukan rumus siapa saja 4 imam itu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masaha, mengusap Nabi a'lal khufi, pada lebih atasnya khuf, yaitu yang paling atas, wasfalahu, dan bawahnya khuf, di atas dan di bawah. Isnadihi, dalam sanadnya hadis dha'fun utawi kedhaifan, ini dhaif, yang sahih itu di atas saja. Imam 4 bila Nasa'i itu adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, itu. Wali Abi Dawud ini 4, tapi selain Nabi Dawud, selain Nasa'i, yaitu Abi Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ditambah oleh musyarih dalam kitab Muntaqo, yaitu Ibnul Jarus, dan juga Ahmad bin Ambal dalam kitab Musnad, Daruqutni, dan Imam Baihaqi. Ini juga menceritakan sama. Jadi yang benar itu, yang sahih itu musabnya cukup di atas saja. Kaifiyatul mashi, bagaimana cara mengusap alal khufaini, atas kedua mujah. Nah, ini ada tuntunan, ada tata cara teknis bagaimana caranya mengusap kedua mujah. An Aliin radhiyallahu anhu anna usumunya Ali itu kala, berkata siapa Ali, laukana, seandainya ada dinu agama itu biroi, dengan pikiran bukan dengan dalil, lakana, maka niscaya ada apa asbalul khufi, lebih bawahnya sepatu itu aula, lebih berat bil mashi, diusap min a'lahu, daripada atasnya khuf. Tapi waqad ra'aitu, dan sungguh telah melihat aku Ali Rasulullah, pada utusan Allah, yamsahu, seraya mengusap Rasul ala zahiri khufaihi, atas lahiriah dua khufnya Nabi. Jadi di atasnya Hasan di sini. Akhraja Abu Dawud bi isnadin hasanin, dengan sanad yang baik, yaitu dalam kitab Sunan Abi Dawud juz 1 halaman 114 raqam hadis 162. Hadisnya hadis hasan. Dikeluarkan oleh musyarrih, yaitu Daruqutni, Baihaqi, Darimi, Abi Syaibah, dari riwayat Abdi Khairin an Aliin radhiyallahu anhu. Berarti ini yang baik, yaitu di lahirnya, di atasnya, bukan di bawahnya. Nah, ini tata cara tuntunannya seperti itu. Tauqitul mashi, memberi waktu cara mengusap mujah alal khufaini, atas kedua mujah. Berapa lamanya perlu wudhu kembali itu. Jadi sebelum memasukkan mujah itu, yaitu istilahnya wudhu dulu sempurna, lalu dimasukkan mujahnya. Kalau batal lagi, kalau ngising nguyuh bukan hadas besar yaitu junub, itu cukup dibasuh semuanya wudhu, pas kakinya cukup dibasuh, cukup diusap, yaitu sepatu yang paling atas, di atasnya itu. Itu pun ada waktunya, yaitu kalau dalam musafir itu 3 hari, kalau di rumah itu sehari semalam.
Wan Sofwan bin Asal qala berkata Sofwan, karena ada siapa an-nabiyyu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ya'muruna perintah Nabi kepada kita idza kunna ketika ada kita itu safaron bepergian Allah nanzi'a jikalau tidak jabut kita hifafana pada mujah kita salah satu ayamin selama 3 hari walayalihinna dan malamnya 3 hari. Berarti sehari semalam, 3 hari 3 malam. Illa min janabatin kecuali karena hadas junub, hadas besar. Itu perlu dijabut. Selama 3 hari 3 malam, selama dalam bepergian boleh dipakai. Waktu ngusap kakinya cukup hubnya itu di situ, di atas diusap. Walakin mingguaitin akan tapi karena berak, wabolin dan kencing, wanaumin dan tidur, tidak usah dijebut, tidak usah dijabut, cukup itu diwasuh hubnya selama 3 hari 3 malam. Itu kalau dalam bepergian, kalau di rumah ya cukup sehari semalam. Akhrajahu ini hadisnya hasan. Akhrajahu mengeluarkan pada hadis siapa Nasai, Imam Nasai, yaitu di dalam kitab Sunan Nasai juz 1 halaman 83 raqam hadis 127. Wa Tirmidzi wal labdu adapun lafadznya hadis itu lahu bagi Tirmidzi. Wa Ibnu Jaimah dalam kitab sahihnya juz 1 halaman 99 raqam hadis 196. Wa sahhaha dan mensahihkan siapa Tirmidzi dan Ibnu Jaimah pada hadis. Jadi ya disahihkan, dibenarkan. Hadisnya ini benar. Jadi ya itulah penjelasan. Wa an aliyin masih dalam bab yang sama. Musafnya itu tadi bagi musafir. Sekarang bagi mukim berapa hari? Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala berkata Ali, ja'ala menjadikan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu ayamin pada 3 hari walayalihinna dan malamnya 3 hari lil musafiri bagi musafir. Ini sudah ada ketentuan bagi musafir itu 3 hari 3 malam wayauman dan sehari semalam wayauman walailatan sehari dan semalam lil mukimi bagi orang yang mukim menetap yakni fil mashi di dalam mengusap alal hufaini atas kedua mujah. Hadisnya sahih. Akhrajahu Muslim. Gimana? Fil masjidi. Yakni fil masjidi. Itu lah. Yakni fil masjidi. Yakni fil mashi. Yang benar. Bukan fil masjidi. Itu keliru. Fil mashi yang benar. Kalau tulisannya itu salah itu. Yakni mukim fil mashi di dalam mengusap alal khufaini. Keliru tulisannya, yang benar sarah. Di sarahnya kitab Subulus Salam itu diganti dengan fil mashi. Di dalam mengusap alal khufaini itu sehari semalam bagi musab, bagi mukim sahih. Akhrajahu Muslim dalam kitab sahihnya juz 1 halaman 232 raqam hadis 85 atau 276. Ini al-mashu mengusap, cukup diusap alal asoibi atas beberapa serban watasakhini dan beberapa tasakhin. Tasakhin itu beberapa mujah belebetan gitu kan. Alal asoibi, asoib itu beberapa serban belebetan watasakin dan beberapa mujah. Mengusap di atas beberapa amaim sorban watasakin dan beberapa mujah. Wan Sauban qala radhiyallahu anhu berkata siapa Sauban? Nah, Sauban itu di situ wa Abdullah bin Abdullah Abu Abdillah Al-Hasimi min ahli Sarroti
antara penduduk Sarroh maudhi'uhu. Adapun tempatnya Sarroh baina Makkah wal Madinah. Asoba menimpahu pada Abu Abdillah opo sabiyun boyongan pastaro, maka membelihu pada sabiyun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu mendapatkan boyongan budak, terus kemudian dibeli oleh Rasul Pak Atako, maka memerdekakan Rasul pada sabiyun. Walam yazal dan tidak henti-hentinya siapa Abu Abdillah itu mulaziman netep li Rasulillah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saparon dalam bepergian, wadharon dan juga ada di rumah. Sakana menempat siapa Abu Abdillah Himso di tanah Himso, watu via dan diwafatkan siapa Abu Abdillah biya di Himso sanata 50 Hijriah. Itu nama daripada Sauban. Qala berkata Sauban, ba'atha kongkonan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatan ngirim. Rasul itu syariatan pada bekas budak, syariatan pada budak. Pamarahum maka perintah siapa Rasulhum pada syariatan pada bola tentara kecil, bukan budak ya. Bahasa kongkonan kirim atau menyuruh siapa Rasul syariatan pada bala tentara kecil 300 ke bawah. Pamarohum maka perintah siapa Rasul pada mereka syariah ayam sahu agar mengusap mereka alal masoibi atas beberapa serban. Cukup serban itu diusap gitu aja. Yakni ala amaim beberapa serban, watasahina dan atas beberapa tasakhin. Al masoib tasakhin itu yakni al khifaf, beberapa yakni al khifaf beberapa mujah, cukup diusap gitu aja. Rawahu cerita pada hadis siapa Ahmad wa Abu Dawud wasokhaha dan membenarkan siapa Abu Dawud siapa pada hadis siapa al Hakim Imam Hakim. Nah ini. Jadi ya memang harus kita ketahui bahwa dalam syariah itu seperti itu. Wan Umaro dan dari Umar, ini dari Umar radhiyallahu mauqufan secara mauquf. Ini. Jadi asalnya Umar isnadnya kuat. Wan Anasin dan dari Anas marfu'an secara marfu'. Ida tawaddoa ketika wudu hadisnya Anas itu dikeluarkan oleh Daruqutni sebenarnya. Rokem juz 1 halaman 203 rokem hadis 2. Baihaqi juz 1 halaman 279. Hakim dalam kitab Mustadrak juz 1 halaman 181. Bahkan Imam Hakim mengomentari sahih hadis ini menurut persyaratan Imam Muslim dan disetujui oleh Imam Dhahabi itu kan, dan menjelaskan Imam Hakim bi annahu tafarrada bi Abdul Ghaffar, menyendirikan yaitu namanya Abdul Ghaffar wa huwa adapun Abdul Ghaffar itu thiqatun wal hadis sadun, hadisnya tapi sad itu perenco-perenco dewe-dewe tidak jadi satu. Nah, ini penjelasan. Idza tawaddoa ketika wudu siapa dukum salah satu kalian wala bisa dan memakai siapa ahad ufaihi pada kedua mujahnya ahad. Fal yamsah maka hendaklah mengusap siapa ahad alaihi atas ufaihi wal yusolli dan sholatlah siapa ahad bihima di dalam mas ufaihi. Wala yakhlaq dan janganlah menjabut siapa ahad huma pada ufaihi insyaat jika mau siapa ahad illa minal janabati kecuali karena junub, karena hadas besar. Akhrajahu Daruqutni wal Hakim masokhaha dan mensokhehkan siapa Hakim pada hadisnya Anas ini sad itu merejel dari ketentuan yang perencok sana kemari sehingga dikumpulkan jadi satu.
Nah, takrifnya mauquf itu apa? Wa makana min kalami sahabi walam yansabhu ila nabi. Yaitu tidak dari ucapan sahabat, itu kan. Makana apa-apa yang ada dari ucapan sahabat tapi tidak dihubungkan kepada nabi, itu namanya hadis mauquf. Kalau marfu, ya itu ucapan sahabat tapi dihubungkan dengan nabi. Bedanya begitu. Kalau marfu itu cukup bahasa dan isinya, kontennya itu dari sahabat. Tapi kalau marfu itu bahasanya dari sahabat tapi isinya itu dari nabi. Itu bedanya mauquf dan marfu. Mauquf berhentikan di atas sahabat, kalau marfu diangkat informasinya itu dari nabi. Nah, itu begitu itu ya, kalau enggak tahu ya bingung juga apa artinya itu. Ini wasokhaha al-Hakim. Wa Nabi Bakrota masih dalam bab yang sama. Abi Bakroh radhiyallahu anhu ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu. Abi Bakroh itu siapa? Ismuhu Nufai bin Masruh. Itu namanya adalah Nufai bin Masruh Abi Bakroh itu. Najala menempat dia Abi Bakroh itu min khimsa at-Taib, dari min hisnil Taib, dari gedung Taib, inda isori, ketika mengepungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu terhadap Abi Bakroh atau hisni Taib. Bijamaatin, di dalam rombongan min gilmani ahli Taib, dari anak-anak kecilnya, anak muda-mudanya ahli Taib. Wa aslama, dan masuk Islam siapa? Abi Bakroh atau Nufai itu namanya Nufai. Nah, itu dia masuk Islam, wa ataqo, dan memerdekakan pada siapa? Nabi pada Nufai atau Abi Bakroh. Wakana, dan ada siapa? Abi Bakroh itu min fudula sahabat, termasuk mulia-mulianya atau beberapa kelebihan dari sahabat. Mati dia Nufai fil Basroh, di tanah Basroh, sanata 51 Hijriah. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Anau, sungguhnya Nabi itu rohoso, memberi kemurahan Nabi lil musafir, bagi para orang yang bepergian, musafir, salah satu ayamin, selama 3 hari, walayalihina, dan malamnya 3 hari. Walil mukim, dan bagi mukim itu memakai khuf itu yauman walailatan, sehari dan semalam. Idza tatahhara, ketika sesuci, setelah sesuci siapa orang yang memakai khuf, pala bisa, maka kemudian memakai siapa orang atau akad hufaihi, pada kedua mujahnya. Ayam saha, agar mengusap siapa orang alaihima, atas hufaihi. Kalau musafir 3 hari, kalau mukim itu sehari semalam. Hadisnya hasan, hadis yang baik. Namun dikeluarkan oleh Imam Daruqutni. Akhrajahu Daruqutni. Daruqutni itu dalam kitab Sunan juz 1 halaman 194 rokamati 1 rokamnya. Terus wasokhaha, dan masokahkan pada hadis siapa? Ibnu Zaimah, Imam Ibnu Zaimah. Ya, ini menjelaskan bahwasanya kesimpulannya pakai khuf itu kalau musafir 3 hari, kalau dalam rumah sehari semalam. Wan an Ubay bin Imarah, dari Ubay bin Imarah, judulnya Dalilu Adami Tauqitil Mashi Dhaifun. Petunjuk tidak adanya memberi waktu cara mengusap itu dhaifun, lemah. Mesti harus ada hitungannya. Kalau musafir 3 hari, kalau mukim itu sehari, itu yang sahih. Ini ada yang tidak pakai tauqid, itu lemah itu hadisnya. Penjelasannya tidak begitu benar. Yang benar harus ada tauqid. Wa an Ubay bin Umarah, Ubay bin Umarah itu namanya sendiri adalah orang Madaniyun.
Nah, itu angka 2 di situ dilihat. Wan Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu. Jadi Ubay itu siapa? Angka 2 di situ dijelaskan Madaniyun, orang Madinah. Sakana menempat dia Misron, di Mesir. Lahu bagi Ubay bin Imarah. Nah itu kan. Sohbatun ada masih generasi sahabat. Wabi isnadi hadisi dan di dalam sanad hadisnya Ubay itirapun kembola kembali. Jadi tidak tetap. Untuk itu ya hadis ini bisa dibilang dhaif. Anau sungguhnya Ubay itu kala berkata, siapa Ubay matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amsahu apakah mengusap aku alal kufaini atas kedua mujah? Kala jawab Nabi, na'am ya. Kala Ubay, yauman apa sehari? Kala Nabi, na'am iya. Kala Ubay, wa yauma ini 2 hari? Kala jawab Nabi, na'am iya. Kala Ubay, wa salasata ayamin 3 hari? Kala jawab Nabi, na'am iya. Wama dan apa-apa sikta yang mau kamu. Lah ini wama sikta ini yang tambahan yang menjadikan dhaifnya. Akhrajahu Abu Dawud. Mestinya tidak ada wama sikta. Yang benar gimana? Ya cukup 3 hari itu bagi musafir. Yang paling banyak 3 hari bagi musafir, sehari semalam bagi orang yang mukim. Akhrajahu mengeluarkan pada hadis siapa? Abi Dawud. Nah, itu dhaif ini. Abi Dawud bisunan dalam juz 1 halaman 1909 raqam hadis 158. Musarrih menambah Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, Tohawi, Daruqutni, Hakim dan Imam Baihaqi. Ini ditambah oleh Musarrih namanya penghimpun Subulus Salam ini. Waqala dan berkata siapa Abi Dawud, laisa tidak ada hadis itu bil qawi, kuat. Tidak begitu kuat hadisnya. Makanya tidak dipakai karena ada tambahan wa masikta tadi itu. Makanya kalau tidak ada wa masikta itu sahih. Makanya disebut laisa bil qawi karena ada tambahan. Nah, demikian insyaallah akan kita tambah teruskan nanti bab yang ke-6, babu nawaqidil wudu, bab beberapa perusak wudu yang membatalkan wudu apa saja. Yakinkan besok kita ikut pengajian ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Nah, demikian apa yang bisa kita sampaikan. Kitab dari Bulughul Maram ini semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Demikian, jazakumullah khairan. Mungkin ada pertanyaan, disilahkan. Ya, karena tidak ada pertanyaan, insya Allah cukup saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kurangan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.